Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Betari. Kembali lagi ke channel kesayangan kita, yaitu Betari Podcast. Betari berbudi dan berprestasi. Sobat Betari, sudah bolong puasa berapa hari nih? Kan karena sudah mau mendekati lebaran, pastinya sudah ada beberapa puasa yang tidak dilakukan nih Mas Nizam ya? Ada yang banyak sekali mungkin bolongnya. Wah, semoga yang sering bolong puasa semakin semangat berpuasa tahun depan. Bersama saya Bu Fariha selaku guru pendidikan diniyah di SDN Jembatan 3 Jombang yang akan memandu bincang santai hari ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa Sobat Betari like, comment, and subscribe channel ini agar channel Betari Podcast lebih berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Sudah di-subscribe apa belum? Mas Nizam sudah men-subscribe belum? Sudah. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Jangan lupa di-subscribe. Sobat Betari, pada tema podcast hari ini kita mengundang 3 para juara pemenang lomba keagamaan. Mereka adalah Ananda Nizam yang memenangkan lomba cerita Islami juara 1, Ananda Nada memenangkan lomba tartil juara 2, dan Ananda Najwa yang memenangkan lomba tahfidz juara harapan 2. Dalam tema ngejus bareng pemenang lomba keagamaan spesial menuju Hari Raya Idul Fitri. Sudah hadir di sini Ananda Nizam Baihaqi Hidayat yang mendapatkan juara 1 cerita Islami. Selamat datang Ananda Nizam. Alhamdulillah, terima kasih Bu Fariha, terima kasih Betari Podcast yang telah mengundang saya untuk hadir di acara kali ini. Sama-sama, Ananda Nizam, terima kasih sudah bersedia hadir di Betari Podcast. Ananda Nizam, agar lebih akrab, lebih suka dipanggil siapa nih? Mas Nizam atau siapa? Mas Nizam saja Bu. Mas Nizam saja, oke. Mas Nizam, sekarang duduk di kelas berapa? Kelas 4 Bu, tepatnya 4B. Kelas 4B. Kelas 4B itu wali kelasnya adalah Bu Sri Lestari ya? Iya Bu Fariha, kelas 4B saya diwali kelasi oleh Bu Sri Lestari. Halo teman-teman kelas 4, khususnya kelas 4B. Selamat pagi juga Bu Sri Lestari yang ada di rumah. Terima kasih sudah menyapa Bu Sri dan teman-teman di rumah. Iya Bu Fariha. Mas Nizam, Sobat Betari ini penasaran bagaimana bisa Mas Nizam itu mendapatkan juara 1 pada lomba cerita Islami yang mungkin baru beberapa hari kemarin Mas Nizam ikuti kan? Siap. Nah, coba sekarang Mas Nizam jelaskan bagaimana prosesnya atau bagaimana persiapannya Mas Nizam untuk mengikuti lomba cerita Islami. Menghafal naskah selama 1 hari dan menghayati alur dan intonasi. Berarti menghafalnya hanya 1 hari? Siap Bu. Keren sekali. 1 hari itu berapa lembar? 3 lembar. 3 lembar. 1 hari menghafalkan 3 lembar. Itu sangat luar biasa di kelas 4 SD tapi sudah bisa menghafal teks buat persiapan lomba cerita Islami 1 hari 4 lembar. Kita tepuk tangan dulu yang meriah buat Mas Nizam. Kalau begitu, makanya Mas Nizam bisa bercerita begitu lancar dan sangat hafal dari teks-teksnya. Kalau boleh tahu, kira-kira yang melatih kalau di rumah siapa? Ayah dan Mama Bu Fariha. Ayah dan Mama. Jadi sebelum saya latihan, Mama mempraktekkan terlebih dahulu dari intonasi, gerakan, dan penghayatan. Alhamdulillah, ternyata Bunda juga mengajari banget ya dan mendukung sekali tentunya. Sobat Betari, hal ini menunjukkan bahwa peran orang tua sangat penting buat kemajuan putra-putri. Kita Betari Podcast sudah membahas
di berbagai video podcast yang berkaitan dengan prestasi siswa-siswi. Pada video tersebut, kita selalu mengkaitkan bahwa peran dari orang tua sangat penting terhadap prestasi anak didik SDN Jumatan 3 Jombang. Nah, Mas Nizam, kalau di sekolah nih, dalam mempersiapkan lomba cerita Islami, dibimbing oleh siapa saja? Untuk di sekolah, guru pembimbingnya Bu Farihah, Bu Eni, Bu Sari, Bu Ninis, dan Bu Vita. Bu Farihah, berarti Bu Farihah sendiri dong? Iya. Bu Eni, Bu siapa? Ninis, Bu Ninis, Bu Sari, dan Bu Vita. sama Bu Vita. Coba Mas Nizam harus mengucapkan terima kasih terutama juga kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di SDN Jumatan 3 Jombang, karena tanpa beliau-beliau Mas Nizam pasti tidak akan bisa mendapatkan titik kejuaraan di lomba cerita Islami. Silakan. Semua apapun yang saya capai tak lepas dari bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu guru atas semuanya. Semoga ilmunya berkah dan barokah. Amin. Alhamdulillah, sami-sami Mas Nizam. Sobat Betari, masih penasaran bagaimana cara Mas Nizam bercerita? Bisa ditunjukkan kepada Sobat Betari di rumah sedikit teks atau cuplikan cerita Islami. Mungkin hanya 2 baris saja. Nanti Mas Nizam di sini coba praktek memberitahu kepada anak-anak atau teman-teman yang ada di rumah untuk memberitahu, ini loh, saya itu bisa mendapatkan juara 1 cerita Islami kayak seperti ini. Ya, coba silakan Mas Nizam. Bisa Bu Farihah. Oke. Hadap ke sana. Sunan Kalijogo populer akan ajaran agama Islam dengan menggunakan kesian. Salah satu karya beliau adalah lagu Lir Ilir dan kesenian wayang. Wow, keren sekali Mas Nizam. Jadi begitulah Sobat Betari, tidak heran banget jika Mas Nizam ini pantas mendapatkan juara 1 lomba cerita Islami. Serasa saya didongengi, jadi kayak benar-benar terbawa sama suasana cerita dan dongeng. Siapa tadi? Tentang apa? Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo. Ada pesan dan kesan moral dalam cerita tersebut. Bagus sekali ya Mas Nizam. Terima kasih Bu Farihah. Kelemahan milik saya adalah kelebihan milik Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali. Terus sekarang Bu Farihah ingin tahu, kira-kira aktivitas sehari-hari Mas Nizam itu apa aja? Kan tentunya kalau mempersiapkan lomba tidak hanya waktu yang singkat ya, tapi kebiasaan sebelumnya membuat Mas Nizam mahir, handal. Nah, sekarang coba Mas Nizam ceritakan kegiatan sehari-hari dari subuh sampai mau tidur. Mungkin bangun tidur tuh ngapain, kegiatannya di rumah tuh ngapain aja, sehingga Mas Nizam tuh terbentuk pribadi yang sangat semangat untuk mengikuti lomba-lomba. Kan terkadang ada beberapa dari peserta didik itu yang mungkin nggak mau mengikuti lomba karena mungkin merasa malu atau gimana. Sedangkan Mas Nizam di sini kan sangat semangat sekali, dan pastinya Mas Nizam tuh percaya dirinya bagus sekali kan. Nah, sekarang coba Mas Nizam ceritakan kegiatan sehari-hari Mas Nizam di rumah. Bangun tidur, mandi, lalu sholat subuh, sarapan pagi dan berangkat sekolah. Sepulang sekolah saya membersihkan peralatan sekolah, lalu makan siang dan tidur siang. Bangun tidur, jika tidak les bahasa Inggris membantu mama menyiram tanaman dan memberi makan ikan. Jika les bahasa Inggris lalu berangkat, dan sepulang les bahasa Inggris saya sholat maghrib berjamaah. Habis sholat maghrib berjamaah saya mengaji sebentar dan mengerjakan tugas. Selesai mengerjakan tugas saya makan malam bersama keluarga. Selagi menunggu tidur malam saya bercanda bersama keluarga sambil melihat TV. Padat sekali ya pemirsa, kayak sudah layaknya benar-benar padat banget jadwalnya. Berarti tadi dari kegiatan sehari Mas Nizam di rumah, Mas Nizam juga mengikuti les bahasa Inggris. Siap. Les bahasa Inggrisnya di mana? Di Mr. Tan, Bu. Oh, sudah lama apa baru beberapa bulan? Baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Sudah terlihat ya, Mas Nizam ini
rajin, yang membuat Mas Nizam rajin bisa menjadi juara. Meskipun berbakat, tetapi jika tidak rajin dan bermalas-malasan, ya tidak akan bisa meraih juara. Jadi kuncinya kalau kita ingin mendapatkan juara berarti harus apa? Rajin. Dan kita harus meraihnya, seperti itu ya nak ya. Benar Bu. Terus sekarang coba tunjukkan kepada sobat Betari di rumah, kira-kira di sini ada beberapa piala lomba cerita Islami. Lomba cerita Islami. Kemarin saya memenangkan lomba cerita Islami dan alhamdulillah mendapatkan juara 1 festival Ramadan. Alhamdulillah. Terus yang ini sampingnya juara 3 itu apa? Ini juara 3 mengenal nama pahlawan pesta siaga. Oh, juara 3. Berarti Mas Nizam juga mengikuti pramuka. Terus yang ini juara 2 lomba pidato putra. Juga pernah meraih juara 2 lomba pidato putra. Keren. Terus yang ini apa ini? Gokyuk Cilik Jombang juara 2 atau wakil 1. Wakil 1 Gok Cilik Jombang. Siap, tahun 2019. Sangat luar biasa. Masih kecil tapi sudah ada 4 piala dan sudah meraih beberapa prestasi yang pastinya mama sama ayah sangat bangga kepada Mas Nizam yang sudah tumbuh menjadi pribadi yang berprestasi. Jadi begitu cerita lika-liku perjalanan Mas Nizam dalam mengikuti lomba sehingga Mas Nizam bisa sampai ke titik ini. Hebat sekali, ternyata tidak mudah Sobat Betari untuk bisa menjadi siswa yang berprestasi. Benar Mas Nizam? Benar Bu. Benar Bu, kita harus rajin belajar karena kita dapat memperoleh ilmu, pengalaman, dan teman baru tentunya. Setuju, karena pengalaman itu adalah guru yang sangat luar biasa. Kita itu kalau ikut lomba, kalah itu tidak masalah. Yang penting apa? Pengalamannya. Yang penting Mas Nizam sudah mau maju mengikuti lomba dan pastinya mendapatkan pengalaman. Sekarang Mas Nizam Bu Farihah mau tanya, Mas Nizam itu kira-kira hobinya apa? Hobi saya membaca Bu Farihah. Membaca buku dongeng apa? Pokoknya membaca? Ya benar, membaca buku dongeng, kisah nabi, dan komik-komik lainnya. Tak layak jika Mas Nizam mempunyai hobi membaca, makanya Mas Nizam yang pertama meraih juara 1 festival Ramadan tentang cerita Islami. Yang kedua, juara 2 tentang lomba apa? Pidato putra. Lomba pidato putra. Karena kuncinya 1 yaitu Mas Nizam hobinya apa tadi? Membaca. Tak ingin mengembangkan hobinya di les atau sanggar? Saat ini saya mengikuti ekskul teater di sekolahan Bu. Berarti Mas Nizam juga mengikuti ekstra teater di sekolah? Siap. Selain pramuka, Mas Nizam juga mengikuti ekstra teater gitu ya? Benar Bu. Mengapa demikian? Untuk menggali potensi diri saya dan mental diri saya. Keren. Apapun keputusan Mas Nizam yang ambil, Bu Farihah akan selalu mendukung asalkan hal itu baik gitu ya Mas Nizam ya? Iya Bu. Dan semoga cita-cita Mas Nizam tercapai. Amin. Nah, di depan kita sudah banyak sekali penghargaan yang diraih Mas Nizam. Coba tadi kan sudah disebutkan ya. Sekarang Bu Farihah ingin Mas Nizam menyebutkan lagi, kira-kira di sini ada 4 piala itu apa saja? Diawali dengan gokyuk lomba Gok Cilik Jombang dan alhamdulillah mendapatkan juara 2 atau wakil 1. Terus piala ini sangat berharga Bu karena momen ini bertepatan pada Hari Ibu dan piala ini mengkadokan buat mama. Yang kedua, lomba pidato putra. Saya memenangkan lomba ini juara 2 dan alhamdulillah tingkat provinsi. Ketiga, juara 3 lomba mengenal nama pahlawan pesta siaga pramuka. Dan yang terakhir juara 1 cerita Islami festival Ramadan. alhamdulillah, pastinya Bunda, Ayah,
dan kakak kan? Iya. Pastinya keluarga Mas Nizam sangat bangga karena Mas Nizam mendapatkan juara dan semangat meraih juara. Mas Nizam, apa yang ingin disampaikan kepada sobat Betari di rumah? Karena kan di sini Mas Nizam kan sudah pernah mengikuti beberapa lomba dan alhamdulillah pasti nyantol terus lomba apa ini, lomba pidato, lomba festival, alhamdulillah mendapatkan juara. Nah, kira-kira buat sahabat podcast Betari, Mas Nizam ingin memberikan pesan apa? Hai teman-teman, jangan lelah ya untuk mengikuti perlombaan meskipun kalah atau menang. Yang penting tetap memberikan terbaik untuk semuanya. Apabila keberuntungan berpihak kepada kita, tetap rendah hati dan jangan sombong. Betari tangguh, berbudi, dan berprestasi. Tangan dulu buat Mas Nizam. Alhamdulillah tadi pesannya buat sobat Betari adalah jangan lelah. Apapun hasil dari lomba yang kalian dapatkan, tetap harus semangat dan harus rendah hati, tidak boleh sombong. Terima kasih Mas Nizam sudah hadir di sini di Betari Podcast. Terima kasih juga Bu Fariha dan Bapak Ibu Guru Betari Podcast yang telah mengundang saya. Nah, Sobat Betari, karena bintang tamu yang pertama durasinya sudah habis, kita lanjut ke bintang tamu yang kedua adalah Ananda Azza Zuratun Nada atau yang biasa kita panggil Ananda Nada. Stay tune di Betari Podcast. Kembali lagi bersama Betari Podcast. Sobat Betari, sudah hadir di sini Ananda Nada atau Azza Kutrotun Nada. Iya. Selamat pagi Ananda Nada. Selamat pagi juga Bu Fariha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Bagaimana kabarnya Bu Fariha? Alhamdulillah Bu Fariha juga sangat baik sekali. Masih kuat puasanya? Alhamdulillah selalu kuat sampai maghrib Bu Fariha. Alhamdulillah. Kalau Bu Fariha panggil Mbak Nada gimana biar nanti gampang memanggilnya? Boleh Bu. Oke. Jadi Mbak Nada sekarang ini masih belajar di SDN Jembatan 3 Jombang. Tepatnya kelas berapa? Saya sekarang kelas 4A Bu, diajar oleh Bu Wahyu. Kelas 4A diwali kelasi oleh Bu Wahyu. Ya. Wow, ternyata sama seperti Mas Nizam ya, sama-sama kelas 4-nya. Tapi kalau Mbak Nada 4A dan Mas Nizam tadi kelas 4B. Ya. Coba sekarang Mbak Nada menyapa Bu Wahyu dan teman-teman semua yang sedang menonton podcast di rumah. Assalamualaikum Bu Wahyu dan teman-teman yang ada di rumah. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Terima kasih Mbak Nada, alhamdulillah. Sama-sama Mbak Nada. Sobat Betari masih penasaran bagaimana cara Mbak Nada ini bisa mendapatkan juara, bisa ditunjukkan kepada Sobat Betari yang di rumah sedikit teks dari Al-Quran atau ayat dari Al-Quran, surah yang dibaca atau surat yang dibaca ketika Mbak Nada mengikuti lomba di mana kemarin? Di SMP Al-Ummah. Ya kan? Di SMP Al-Ummah. Nah, coba sekarang Mbak Nada kasih tahu ke teman-teman seperti apa bacanya Mbak Nada sehingga Mbak Nada itu bisa mendapatkan juara 2. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Subhanallah, sangat merdu sekali Mbak Nada. Tepuk tangan dulu buat Mbak Nada yang sudah mendapatkan juara 2 lomba artil Ya. tingkat Kabupaten Jombang. Apa Ya. kecamatan?
kabupaten, tepatnya di SMP Al-Ummah. Jadi begitulah Sobat Betari, tidak heran jika Mbak Nada itu mendapatkan juara 2 karena dari bacaannya, dari mahorijul hurufnya, terutama dari nadanya itu sangat bagus sekali. Nadanya merdu, kayak orangnya, namanya Nada. Ini tepat sekali, namanya Nada, nadanya juga merdu sekali. Jadi Mbak Nada mendapatkan juara 2 lomba tartil ya nak ya? Iya. Bagus sekali Mbak Nada. Terima kasih Bu Fariha. Kira-kira nih, aktivitas sehari-hari Mbak Nada itu apa saja? Kan tentunya kalau mempersiapkan lomba tidak hanya waktu yang singkat, tapi kebiasaan sebelumnya membuat Mbak Nada itu mahir, bagus bacaannya. Nah, sekarang coba ceritakan kegiatan atau kegiatan sehari-hari Mbak Nada dari subuh sampai mau tidur pada Sobat Podcast Betari. Biasanya saya sholat subuh terlebih dahulu. Setelah sholat subuh, saya bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah atau mempersiapkan apa saja yang untuk dibawa untuk ke sekolah. Setelah itu, setelah di sekolah, setelah pulang sekolah, saya istirahat. Iya. Setelah istirahat, saya menonton Hafiz Indonesia. Setelah itu, jam 3 saya berangkat ngaji sampai jam 5. Itu juga dengan darus. Setelah darus, saya pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, saya membantu ibu untuk mempersiapkan buka. Setelah itu, setelah adzan maghrib, saya berbuka. Setelah berbuka, saya sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, saya menunggu sholat isya serta taraweh. Saya biasanya bersantai-santai di rumah. Setelah bersantai-santai di rumah dan adzan isya pun dimulai, saya pun berangkat ke masjid. Setelah itu, setelah sholat di masjid, saya beristirahat dan juga mempersiapkan apa saja yang dibawa untuk ke sekolah besoknya. Setelah mempersiapkan, saya pun Tidur? Ya, Tidur apa belajar dulu? tidur. Soalnya Tidur. paginya udah belajar pulang sekolah. Berarti belajarnya itu setelah pulang dari sekolah langsung belajar? Ya, Oh gitu. Jadi sudah terlihat ya kalau Mbak Nada ini yang rajin sehingga membuat Mbak Nada bisa mendapatkan juara. Di sini ada 5 piala besar-besar, pasti prestasinya banyak dan pastinya juga pernah mengikuti beberapa lomba ya nak ya. Iya. Terus meskipun berbakat tetapi jika tidak rajin dan bermalas-malasan ya tidak akan bisa meraih juara. Benar begitu? benar Bu Fariha. Benar. Coba sekarang ditunjukkan kepada Sobat Betari di rumah piala lomba tartil. Nah, di sini kan ada beberapa piala. Coba Mbak Nada tunjukkan kepada Sobat Betari kira-kira ini pialanya apa saja? Ini adalah the best picture mewarnai. The best Picture, mewarnai. Iya. Oh, lomba mewarnai. ya, Di mana? di membentang hijau abang. Berarti bukan di sekolah ya? Bukan. Di luar. Terus selanjutnya? Selanjutnya ini adalah mewarnai juga, mendapatkan harapan 1. Setelah itu di sini ada lomba mewarnai juga. Yang ini. Ini. Oh, ini lomba mewarnai. Iya. Terus Setelah itu ini juga lomba mewarnai. ini kalau lomba mewarnai. Iya. Yang ini juara 2 Festival Ramadan yang tartil ya, Iya. yang kemarin itu Iya. ya. Dari ke-5 piala di sini Bu Fariha lihat Mbak Nada itu kelihatannya kalau soal mewarnai lebih mahir. Iya. Sayang sekali hasil dari lomba mewarnainya tidak dibawa ke sini ya. Seharusnya kan harus dikasih lihat ke Sobat Podcast Betari bahwasanya ini loh hasilnya Mbak Nada itu, karena di sini beberapa piala, bahkan ada 3 piala itu
berturut-turut mendapatkan juara 1 di lomba mewarnai. Iya. Kalau mendapatkan juara 1 berarti untuk hasilnya itu sudah tidak diragukan lagi, ya kan? Iya. Jadi begitu cerita lika-liku perjalanan Mbak Nada dalam mengikuti lomba sehingga Mbak Nada bisa sampai ke titik ini. Hebat sekali. Ternyata tidak mudah Sobat Betari untuk bisa menjadi siswa yang berprestasi. Benar seperti itu? Benar, Bu. Setuju. Kira-kira nih, Mbak Nada kalau dilihat dari piala yang diperoleh, yaitu lomba mewarnai, apakah hobinya Mbak Nada juga mewarnai? Dulu hobi saya mewarnai, tetapi dulu mewarnai. Iya, tetapi sekarang sudah tidak. Sekarang banting setir. Sekarang hobinya apa? Membaca Al-Quran. Masya Allah, hobinya membaca Al-Quran sangat luar biasa. Dari SD umum, tapi dia punya hobi membaca Al-Quran. Tidak semua anak-anak itu bisa mempunyai hobi membaca Al-Quran karena mungkin keterbatasan kurang lancar membacanya. Tetapi Mbak Nada ini hobinya membaca Al-Quran. Masya Allah, semoga bisa menjadi hafid ya. Amin. Apakah ingin menjadi hafid juga? Mungkin, semoga saja ya nak ya. Terus berarti sekarang hobinya Mbak Nada apa? Membaca Al-Quran. Tidak ingin mengembangkan hobinya yang dulu, yang mewarnai di les atau kursus. Kalau membaca Al-Quran juga bisa ya, mengikuti kayak artil, Iya. terus kayak les-les di kirah-kirah kayak gitu. Gimana? Tidak? Tidak. Oh tidak. Mengapa demikian? Karena saya bisa belajar di rumah bersama ibu. Oh berarti selama ini itu Mbak Nada mempersiapkan kayak lomba tartil itu bersama mama di rumah? Iya. Hanya sama mama? Terkadang juga lihat video di YouTube untuk mempelajari lagu-lagunya. Masya Allah. Karena YouTube itu kalau kita gunakan untuk kebaikan juga banyak banget ya nak ya. Iya. Jadi tidak cuma bisa dibuat melihat kartun, tetapi di YouTube juga kita bisa belajar tentang nada-nada yang ingin dipakai untuk mengaji Al-Quran, gitu kan? Terus apapun keputusan dari Mbak Nada, Bu Fariha akan selalu mendukung asalkan hal itu baik, dan semoga cita-cita Mbak Nada tercapai. Amin. Nah, di depan kita sudah banyak sekali penghargaan yang tadi sudah Mbak Nada jelaskan. Juara 1, juara 2, juara 1 lagi, juara 1 lagi, juara 1 lagi. Coba sekarang Mbak Nada diulangi lagi. Kira-kira ini apa saja biar Sobat Betari itu paham. Oh ternyata benar ya, Mbak Nada itu hobinya dulu mewarnai, akhirnya bisa menghasilkan beberapa piala juara 1 lomba mewarnai. Silakan. Ini ada The Best Picture tingkat SD, diacarakan oleh Membentang Ijo Abang. Terus Setelah itu ini ada lomba mewarnai juga, mendapatkan juara harapan 1. Setelah itu di belakang ini ada lomba mewarnai juga, alhamdulillah juga mendapatkan juara 1. Dan ini ada lomba mewarnai juga, mendapatkan juara 1. Dan itu yang di sebelah situ lomba tartil, alhamdulillah mendapatkan juara 2. Alhamdulillah. Jadi Mbak Nada ini keterampilannya sangat bagus sekali. Yang pertama ketika ada lomba mewarnai 3 piala berturut-turut itu mendapatkan juara 1 lomba mewarnai. Alhamdulillah, pasti Mama sangat bangga sekali ya nak ya melihat Mbak Nada yang mendapatkan juara dan semangat raih juara. Mbak Nada, apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Betari? Mungkin motivasi-motivasi yang ingin Mbak Nada sampaikan kepada Sobat Betari, silakan. Hai Sobat Betari di rumah, jika kalian pernah mengikuti lomba dan kalian belum memenangkan lomba itu, jangan berputus asa ya. Tetap terus-terus mencoba. Berarti kalau mengikuti lomba tidak boleh putus asa. Kalau semisal tidak mendapatkan kejuaraan, tetap semangat, ya kan? Ya. Dan selalu rendah hati. Seperti apa tadi pesan yang sudah disampaikan oleh Mas Nizam.
Tadi Mas Nizam juga menyampaikan seperti itu. Kalau mengikuti lomba harus semangat, tidak boleh putus asa. Apapun yang diterima harus diterima dengan lapang dada. Yang penting tadi katanya Mas Nizam harus tetap rendah hati dan tidak boleh sombong. Terima kasih Mbak Nada sudah hadir di sini di Betari Podcast. Terima kasih juga kepada Bu Fariha dan Bapak Ibu Guru Betari Podcast yang sudah mengundang saya. Nah, Sobat Betari, karena bintang tamu yang kedua durasinya juga sudah habis, kita lanjut bintang tamu yang terakhir. Dia juga kemarin mendapatkan piala atau mendapatkan kejuaraan harapan 2 lomba tahfidzul Quran dengan nama Ananda Najwa Nafeza atau biasa dipanggil Mbak Najwa. Tetap stay tune di Betari Podcast. Kembali lagi bersama kami dari Betari Podcast. Sudah hadir di sini Ananda Najwa. Langsung saja, selamat pagi Mbak Ananda Najwa. Pagi juga Bu Fariha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu Fariha. Terima kasih sudah bersedia hadir di Betari Podcast. Ananda Najwa, agar lebih akrab, lebih suka dipanggil siapa? Mbak Najwa atau Ananda Najwa? Mbak Najwa saja. Mbak Najwa. Mbak Najwa sekarang sudah kelas berapa? Saya sekarang sudah menduduki kelas 5. Jadi saya kelas 5B. Kelas 5B. 5B itu wali kelasnya adalah Bapak Imam? Ya, benar sekali Bu Fariha. Sekarang coba Mbak Najwa sapa terlebih dahulu teman-teman atau sobat-sobat Betari Podcast dan Pak Imam, coba disapa dulu. Assalamualaikum teman-teman dan yang Pak Imam yang sedang ada di rumah sekarang. Terima kasih sudah menyapa Pak Imam selaku wali kelas 5B dan teman-teman yang ada di rumah. Terus sekarang Mbak Najwa, sobat Betari penasaran banget, kira-kira bagaimana sih Mbak Najwa itu bisa mendapatkan juara harapan 2 ketika mengikuti lomba tahfidz juz 30 kemarin waktu ada acara festival Ramadan. Nah, coba Mbak Najwa ceritakan persiapannya itu apa aja? Persiapannya itu saya habis pulang sekolah, jadi saya itu habis ganti baju itu saya mandi, habis mandi itu biar badan biar sehat, terus habis itu bersih, biar nggak sumuk gitu. Langsung saya melatih berulang-ulang kali. Kalau saya ada yang masih salah, walaupun satu pun saya tetap mengulangi lagi sampai lancar. Oh begitu, jadi Mbak Najwa ini makanya kok bisa lancar ketika lomba tahfidz juz 30 karena Mbak Najwa di rumah itu sering berlatih sendiri, mengulangi beberapa kali surat-surat yang ada di juz 30 untuk mempersiapkan lomba, benar? Ya benar sekali Bu Fariha. Terus sekarang kalau di rumah Mbak Najwa itu latihannya sama siapa? Biasanya itu sama saudara, kalau enggak itu lebih keseringan sama mama. Sama saudara dan lebih sering sama mama? Iya. Alhamdulillah ternyata mama juga mengajari dan mendukung sekali ya tentunya. Iya. Sobat Betari, hal ini menunjukkan bahwa peran orang tua sangat penting sekali. Kita Betari Podcast sudah pernah membahas di berbagai video podcast yang berkaitan dengan prestasi siswa. Pada video tersebut kita juga selalu mengkaitkan bahwa peran dari kedua orang tua sangat penting terhadap prestasi anak. Nah, Mbak Najwa, kalau di sekolah ketika mau mempersiapkan lomba tahfidz juz 30, dibimbingnya sama siapa saja? Bimbingnya itu
sama Bu Fariha, Bu Eni, Bu Sari, Bu Vita. Ya pokoknya guru-guru itu yang mempunyai pembelajaran agama. Berarti kalau di sekolah biasanya didampingi oleh beliau-beliau guru agama. Ya. Pastinya juga didukung dari Bapak Ibu guru yang lain ya. Ya. Coba sekarang Mbak Najwa harus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru di sekolah yang sudah membimbing. Tanpa beliau pastinya Mbak Najwa tidak akan pernah mendapatkan kejuaraan harapan 2 ini. Coba sekarang diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah membimbing saya sudah sampai memenangkan juara harapan 2 ini. Alhamdulillah, sama-sama Mbak Najwa. Sobat Betari, masih penasaran bagaimana cara Mbak Najwa itu menceritakan prosesnya atau persiapannya yang dilakukan Mbak Najwa untuk mendapatkan juara harapan 2 Tahfidz Juz 30. Karena tadi di awal sudah Mbak Najwa ceritakan kira-kira persiapannya apa saja, sudah Mbak Najwa jabarkan di awal. Sekarang coba Mbak Najwa praktekkan saja 2 ayat atau 3 ayat dari Juz 30 yang Mbak Najwa hafal kemarin waktu mengikuti lomba Tahfidz Juz 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Masya Allah, itu baru sepotong, baru sepenggal ayat aja yang Mbak Najwa lafalkan. Tetapi dari makhorijul hurufnya, dari nadanya sudah luar biasa, sangat bagus sekali. Jadi begitulah Sobat Betari, tidak heran jika Mbak Najwa mendapatkan juara harapan 2 di Tahfidz Juz 30 karena sangat bagus sekali dari makhorijul hurufnya, dari bacaannya, dari nadanya, itu sudah sangat bagus sekali. Kan kemarin Mbak Najwa sudah menang lomba Tahfidz Juz 30 mendapatkan juara harapan 2. Coba sekarang Mbak Najwa membaca surat yang kemarin dipakai lomba. Itu surat apa? Sekarang coba di sini dibaca, ditunjukkan kepada Sobat Betari biar mereka semua tahu ini loh yang saya baca sehingga saya bisa mendapatkan juara harapan 2. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Masya Allah, ternyata bacaan dari Mbak Najwa sangat bagus sekali. Dimulai dari makhorijul hurufnya, dari tajwidnya, dari nadanya, itu sudah tepat sekali. Makanya pantas jika Mbak Najwa mendapatkan juara harapan 2. Sekarang Bu Fariha kepingin tahu, kira-kira Mbak Najwa di rumah itu kegiatan sehari-harinya dari subuh sampai mau tidur itu apa aja? Kalau dari subuh itu biasanya Kegiatannya dari subuh, bangun terus ngapain? bangun, terus habis itu saya itu mandi. Habis mandi saya itu langsung bergegas mengambil ibadah. Mengambil air wudhu. Ya, terus habis itu beribadah, sholat subuh. Terus habis itu saya habis sholat,
terus sambil nunggu jam 6, terus habis itu saya itu ganti baju, terus habis itu yang itu buat nyiapin peralatan yang buat sekolah ya. Terus habis itu saya langsung berangkat dengan orang tua. Untuk sesampai di sekolah saya langsung naik ke kelas. Setelah pulang sekolah saya juga membersihkan baju-baju atau mencuci. Setelah mencuci biasanya saya itu langsung biasanya itu membaca Al-Qur'an karena Mbak Najwa lombanya kemarin yang diikuti adalah lomba tahfidz juz 30, jadi harus terbiasa untuk membaca Al-Qur'an seperti itu ya. Terus kalau belajarnya? Kalau saya belajarnya itu waktu malam. Oh, belajarnya waktu malam. Ya. Sudah terlihat Mbak Najwa yang rajin membuat Mbak Najwa bisa meraih juara. Meskipun berbakat, tetapi jika tidak rajin dan bermalas-malas, ya tidak akan bisa meraih juara. Seperti itu ya, Nak ya? Iya. Coba tunjukkan kepada Sobat Betari di rumah piala dan sertifikat dari lomba tahfidz harapan 2. Ini pialanya kemarin lombanya, jadi Ini adalah piala yang kemarin Mbak Najwa peroleh, yaitu juara harapan 2 ya. Iya. Waktu festival Ramadan yang mengadakan adalah SMP Al-Ummah. Mbak Najwa, selain memenangkan ini, coba Mbak Najwa ceritakan, kira-kira apakah Mbak Najwa ada pengalaman di lomba lain atau tidak? Iya punya, tapi cuma ya kecil-kecilan gitu. Apa? Ya kayak lomba baca Quran. Terus? Ya, Binadoran. Iya. Binadoran itu seperti apa? Binadoran itu ya seperti kayak baca Quran gitu, tapi nggak hafalan. Oh, kayak baca tulis Quran gitu. Iya. Di rumah. Enggak, ya Gimana? kayak di tempat ngajian gitu. Di tempat ngaji. Makanya sangat layak sekali kenapa Mbak Najwa mendapatkan juara harapan 2, karena ternyata di rumah pun Mbak Najwa itu lebih sering membaca Al-Qur'an daripada main HP. Kira-kira kalau di rumah Mbak Najwa lebih sering baca Quran apa main HP? Lebih sering membaca Al-Qur'an. Masya Allah, lebih sering membaca Al-Qur'an. Terus kira-kira tadi Mbak Najwa sudah menceritakan prosesnya, persiapannya untuk mengikuti lomba tahfidz Quran. Ya. Karena lomba tahfidz Quran itu kan tidak mudah, ya kan? Iya. Harus sering mendengarkan murotal atau lebih sering membacanya. Seperti itu ya, Nak ya. Ya. Jadi begitu cerita lika-liku perjalanan Mbak Najwa dalam mengikuti lomba sehingga bisa sampai ke titik ini. Hebat sekali. Ternyata tidak mudah karena di situ butuh perjuangan. Harus melawan rasa malas dan rasa malu. Ya. Terus ternyata tidak mudah ya. Sulit kan? Ya. Terus kira-kira Mbak Najwa hobinya apa? Dulu sih saya itu hobinya itu berenang, tapi sekarang udah mulai jadi sering membaca Al-Qur'an, jadi lebih suka membaca Al-Qur'an. Masya Allah, semoga bisa menjadi ahli Al-Qur'an. Amin. Jadi dulu Mbak Najwa itu ternyata sebelum mempunyai hobi membaca Al-Qur'an, ternyata Mbak Najwa itu dia lebih sering ke renang, lebih seneng main renang. Tapi sekarang karena sudah tumbuh dewasa, dia lebih seneng dan lebih happy kalau membaca Al-Qur'an. Seperti itu ya, Nak ya? Iya, benar sekali. Tidak ingin mengembangkan atau tidak ingin memperdalam lagi hobinya kan sudah senang baca Al-Qur'an. Ya. Mbak Najwa kira-kira gak pingin, berarti harus diperbaiki lagi dari bacaannya, Ya. dari hafalannya. Ingin apa tidak kira-kira? Ya, saya inginnya itu
diperbaiki lagi. Kalau diperbaiki lagi berarti Mbak Najwa harus sering belajar. Iya, Kalau di rumah belajarnya sama mama aja atau ada guru les? sama mama aja. Sama mama aja, berarti yang ngajari mama. Iya. Masya Allah. Terus kira-kira kan tadi Mbak Najwa lebih memilih menghafal atau membaca Al-Quran. Itu hobi yang sangat luar biasa, yang sangat mulia sekali. Semoga Mbak Najwa bisa istiqomah untuk selalu melakukannya, ya nak ya. Karena menjaga keistiqomahan itu sangat sulit. Paham? Jadi untuk menjadi, tadi kan juga ingin hafal Quran. Iya. Ingin hafal Quran apa tidak? Ya, pinginnya itu menjadi 30 juz hafalnya. Pengennya bisa hafal 30 juz. Iya. Terus? Terus habis itu kalau sudah hafal 30 juz, nanti saya ingin bercita-cita menjadi polwan. Polwan, Masya Allah. Semoga keinginan dan cita-cita dari Mbak Najwa yang pertama ingin hafal 30 juz, lalu ingin menjadi polwan. Semoga bisa tercapai, amin. Amin. Sekarang Mbak Najwa, kira-kira ada pesan buat sobat-sobat Betari, pesan atau motivasi yang ingin disampaikan Mbak Najwa kepada teman-teman apa? Apa ya? Yang mau saya sampaikan Untuk teman-teman, pada teman-teman, jangan sering main HP, belajarlah terus, semangat, jangan pantang menyerah. jangan sering main HP. Ayo, buat anak-anak yang di rumah, yang biasanya kalau di rumah sering main HP, ingat pesan dari Mbak Najwa, tidak boleh selalu main HP, terus harus semangat, tidak boleh pantang menyerah. Jadi pesan dari Mbak Najwa tadi, semoga sobat-sobat Betari yang melihat bisa mengamalkannya, bisa menirukannya di rumah. Terima kasih Mbak Najwa sudah hadir di sini di Betari Podcast. Ya, sama-sama Bu Fariha. Alhamdulillah selesai akhirnya wawancara kita hari ini dengan tema ngejus bareng pemenang lomba keagamaan spesial menuju Hari Raya Idul Fitri. Saya Bu Fariha mengucapkan terima kasih atas kehadiran Sobat Betari yang selalu mendukung Betari Podcast. Marhaban ya Ramadan. Marilah menuju kemenangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.